hari yang indah di Kota Bukit Tinggi. Untuk menjadi partner. Tak panas-panasin Bu Desi. Kita sudah siap dengan aturan-aturan. Kan selalu ada Bukit Tinggi. Dengan adanya kami di sini, besarnya RRI juga bisa membesarkan PHRI. Saatnya mereka jor-joran. Karyawan itu harus punya standar kompetensi. Dari tadi aku tanya. Regulasi tidak boleh kita indahkan sama Kota Bukit Tinggi ini menjadi suatu destinasi pilihan. Halo penonton setia podcast RRI Bukit Tinggi. Ketemu lagi bersama saya Mutia Utami dan hari yang indah di Kota Bukit Tinggi. Kenapa indah? Karena sejuk, dingin, hujan ya. Oke, kita semua pastinya tahu nih kalau Bukit Tinggi dijuluki sebagai kota wisata. Dan julukan ini sudah berlaku sejak tahun 1984. Bahkan di tahun itu saya sendiri masih belum lahir ke dunia ini ya. Masih belum tahu nih dunia Fata Morgana ini. Dan based on data yang didapat di tahun 2024, Bukit Tinggi masuk ke dalam 10 besar kota di Indonesia yang paling favorit untuk dikunjungi. Karena memang ada banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi di sekitar kota Bukit Tinggi ini. Mulai dari Jam Gadang yang jadi ikonnya kota Bukit Tinggi. Terus juga ada Ngarai Sianok, Lobang Jepang, dan pastinya masih banyak lagi yang lainnya. Bukan cuma sekedar destinasi wisata, Bukit Tinggi juga jadi kota yang menyimpan banyak cerita, keindahan alam, dan warisan budaya yang khas. Dan biasanya kalau ngomongin wisata, ini nggak bisa lepas ya dari yang namanya tempat menginap, kulineran enak, dan pelayanan yang ramah. Bukit Tinggi gitu loh. Oke, karena pengalaman liburan itu bukan cuma soal tempat yang kita kunjungi, tapi juga soal kenyamanan selama di perjalanan. Setuju gak nih? Oke. Kali ini kita bakal ngobrol bersama Bendahara BPC PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Sudah hadir bersama kita Ibu Desi Andriani STR Par. Halo Bu Desi. Halo Apa Katia. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Nih Bu Desi masih pemanasan nih. Bentar lagi kita panas-panasin Bu Desinya loh. Nah yang pasti nih, as we know ya, PHRI ini adalah organisasi yang menaungi usaha perhotelan, restoran, jasa boga, dan lembaga pendidikan pariwisata. Jadi kayaknya bakal banyak nih pertanyaan yang mau saya tanyain ke Bu Desi. Boleh ya Bu ya? Insya Allah. Siap, langsung aja nih. Ibu kalau jalan-jalan itu sukanya kemana aja sih biasanya? Banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali hal-hal oke. yang belum kita kunjungi yang menjadi Destinasi gitu ya. Oke, destinasi kalau yang di luar Bukit biasa. Tinggi, nah Bu Desi sendiri itu kalau mau wisata lokal di kota kita tercinta ini, sukanya kemana? Panorama yang pasti. Panorama ya, berarti sama keluarga nih, rame-rame. Bisa Mhm. sama keluarga, Mhm. kadang-kadang mau sendiri juga, enak juga. Apalagi kalau masuk ke Ngarai, Aha. Puncak Taruko, kalau kita lihat dengan Oh, nuansa negeri di atas awan, luar betul, biasa. luar biasa. Tapi jangan lupa ya, buat yang mungkin pakai kendaraan roda 2 jalan-jalannya selalu bawa mantel kali ya Bu ya. Karena cuaca itu unpredictable kan. Tapi Heeh. kadang-kadang lain nikmatnya. Iya beda ya. Beda nikmatnya. Sensasinya luar biasa. Sensasinya luar biasa. Oke, ya udah. Berarti Bu Desi nih kayaknya tipikal-tipikal yang juga dekat sama alam nih ya. Sedikit. Wih, mantap. Oke. Nah, Bu Desi, sekarang di Bukit Tinggi nih ya, apa kira-kira menurut Bu Desi nih yang beda dari wisata-wisata di kota lainnya selain Bukit Tinggi? Bukit Tinggi itu unik sekali. Mm-mm. Kadang-kadang dibilang orang aneh. Karena Aneh? kalau rame, Heeh. macetnya luar biasa, tapi tetap dikunjungi. Bener. Tetap dirindukan. Bener banget ya. Tetap jadi Meskipun pilihan. iya, meskipun kita tahu nih kayak aduh mau parkirnya jauh Gimana? dari tempat Iya. destinasi wisata kita, Betul. tapi orang tetap ke sini. Wah, Masih wah. dalam itinerary-nya ada Bukit Tinggi. Betul. Dan itu biasanya emang terasa tuh ya kalau di momen Lebaran ya Bu ya. Selain banyak yang pulang Lebaran, Tahun kampung. Baru, Mm-mm, long mm. weekend. Long weekend, bener. Yang pas long weekend kemarin tuh berapa hari ya? Luar Wah, biasa. macet. Itu pas Imlek kemarin, Heeh. itu malah melebihi dari Tahun Baru. Malah melebihi tahun baru. Malah melebihi Tahun Baru. Wah, iya karena liburnya double-double gitu Betul, kan. betul. Oke. Nah, untuk Bu Desi, seperti apa sih pandangan terhadap perkembangan pariwisata di Bukit Tinggi saat ini? Sudahkah kira-kira sesuai dengan ekspektasi? Karena kan kita punya ya ekspektasi sendiri atau masih harus ditingkatin lagi nih?
Eh, kalau kami dari pariwisata tetap harus ditingkatkan lagi. Tetap harus ditingkatkan Dilihat lagi. daerah-daerah lain berpacu, Mhm. kalau kita masih stay di sini dengan masih berserah diri, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi nggak boleh Kita akan pasrah? nggak boleh, Nggak boleh nggak boleh. pasrah, Kita harus siap. kali dan kali terus, Mhm karena mhm masih mhm. banyak sekali yang harus kita perbaiki, Mhm. masih banyak sekali yang harus kita tingkatkan. Dan menurut Ibu yang harus diperbaiki, ditingkatkan itu bagian mananya nih? Infrastruktur kah? Pelayanan kah? Ketersediaan tempat parkir, kuliner, atau apa? Selama menyeluruh, Oh, menyeluruh menyeluruh overall global, ya? ya. Oke. Overallnya harus kita perbaiki semua Oke. dan Koordinasinya kita gimana tingkatkan. untuk hal ini? Koordinasi dengan siapa nih? Dengan ya, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait Eh, gitu. kita PRI berusaha untuk menjadi partner bagi pemerintah, Oke. bersinergi bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan daerah Aha, aha. dan perusahaan sendiri-sendiri tentunya. Eh, yang sedikit banyak yang pasti kita harus mencoba mencari jalannya yang mana bisa dicocokkan. Yang cocok Oke. aja tentu tidak mungkin karena masing-masing Bener. kita punya visi dan misi berbeda-beda. Heeh 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 heeh. Tetapi ada satu tujuan yang sama, meningkatkan pariwisata Mhm. yang sama-sama saling menguntungkan. Baik, dan sejauh ini memang sudah dijalankan ya, Bu, ya? Insya Allah. Oke. Oke, kita tahu nih ada banyak sekali objek wisata di Bukit Tinggi. Tapi menurut Bu Desi, apa ada potensi wisata yang belum terlalu dikenal masyarakat luas, tapi sebenarnya tuh layak sekali untuk dipromosikan? Eh, secara menyeluruh sebenarnya Bukit Tinggi kan kita kecil. Mhm mhm. Tempat-tempat pariwisata kita itu sebenarnya kan yang kalau yang Bukit Tinggi yang punya sudah terpantau lah istilahnya, Iya iya. tetapi kurang kurang mendapatkan anime yang besar. Kenapa? Oh. Mungkin karena kondisi tempat Mhm. atau kurangnya infrastruktur di masing-masing, atau yang paling masalah kan parkiran. Iya. Parkirannya ada, cuma mungkin jaraknya itu jauh dari destinasi Nah, wisatanya, jadi orang-orang jadi kayak, "Aduh males nih iya, jalannya, capek, jauh," gitu ya, Bu, betul. ya? Oke, baik. Jadi ya itu semua, kembali lagi ya ke effort-nya, usaha bersama nanti seperti apa berkolaborasi demi Bukit Tinggi yang lebih baik lagi di bidang pariwisata. Baik. Nah, bagaimana peran hotel, restoran, dan jasa boga nih, Bu, dalam Mhm. mendukung sektor pariwisata di Bukit Tinggi? Kalau kita dari BPC sangat saling bergiat ya bersama-sama bagaimana pariwisata di Bukit Tinggi itu terutama bisa lebih dikenal dan meningkat. Heeh, Jadi kita sama-sama meningkatkan, yang paling betul tentu pelayanan. pelayanannya, mhm Tentu kita dengan pelayanan dan mhm. fasilitas, serta kenyamanan dan keamanan. Dan yang paling ini tentu dengan hygiene dan kebersihan kota dan Mmm, tempat yang mhm. membuat para wisatawan itu menjadi nyaman Iya iya iya. saat mereka mengadakan kunjungan wisatanya. Mhm mhm mhm. Karena ya itu hal yang, pertama sebenarnya yang akan dinilai oleh para wisatawan untuk Betul, bisa datang ke sini, ya. betul. Sebagus apapun tempat wisata suatu kota, kalau misalnya mereka nggak dapat kenyamanan juga ya Nah, percuma gitu ya, Bu, ya? benar, benar. Heeh, Jadi oke. semuanya kita harus bekerja sama. Iya, Baik dari harus. sisi pelayanannya dari kita PHRI kita tingkatkan SOP pelayanan Heeh, bagaimana yang membuat tamu itu seramah dan senyaman mungkin. Bagaimana kita melengkapi fasilitas yang diinginkan oleh tamu, mhm. mempermudah mendapatkan fasilitas-fasilitasnya dan meningkatkan mungkin lagi tentang apa yang mendukung pariwisata untuk bisa menjadi lebih nyaman lagi untuk bisa Oke, ke sini. baik. Semangat Bu Desi! Harus, Bu Desi dan semuanya teman-teman dari PHRI pasti bisa gitu insya ya. Allah, insya Allah. Insya Allah, amin. Oke, nah untuk tantangan, challenge ya, apa nih yang biasanya dihadapi oleh industri perhotelan dan restoran di Kota Bukit Tinggi saat ini? Dan kalau ada, gimana cara mengatasinya? Aduh ini agak berat nih Mbak Tia. Agak berat nih Kak Tia. Nggak apa-apa Bu, kita bawa santai aja pokoknya. Iya mudah-mudahan yang apa kita dari PHRI Heeh, bagaimana kita untuk apa namanya tadi Mbak? mhm, Eee, tantangan nih, tantangan itu heeh, dengan bermacam-macam peraturan, mhm, bermacam-macam, daerah-daerah yang juga saling berlomba-lomba meningkatkan,
mutu kualitas mutu pariwisatanya gitu pariwisatanya, ya. kualitas daerahnya masing-masing. Ah, mhm. Jadi, kita nggak bisa juga hanya terpaku dan terpana melihat mereka. Jadi kita Betul. melihat untuk menjadi standar kita buat lebih baik lagi. Mhm. Nah, jadi kita dari PRI kadang-kadang, saling, kalau kita berkunjung ke daerah lain, nanti kita menjadikan, bahan untuk berkomunikasi, "Ini di daerah ini Oh. mereka bisa pakai begini nih. Heeh Nah, kita heeh. bagaimana nih?" Betul Terus betul. dengan misalnya dengan sekarang adanya peraturan yang pemotongan anggaran yang luar biasa, Oh, ngefeknya alhamdulillah, ah. menjadi ujian kita kembali. Iya betul betul betul. Tetapi Jadi kita terasa nggak ya, bisa, Bu? Terasa sekali efeknya ya? amat sangat, Oke. apalagi untuk, MICE ya. Jadi, Mhm. tapi kita kembali nggak boleh terpaku di situ. Iya. Kita nggak bisa di sini, mau Heeh. larinya yang kemana ini? Heeh heeh. Yang dari mana masuknya lagi gitu. Bener Berusaha bener. untuk nggak bisa jadi satu lubang. Oh gitu. Jadi kalau memang dari MICE kita ada pengurangan dari itu, dari, pemerintahan Mhm mungkin, mhm. kita mau bergolaknya kemana lagi nih? Iya. Beloknya Oke. kemana? Iya iya Gitu iya. mungkin. Jadi, intinya tuh kayak kita nggak boleh pasrah, Tidak pokoknya bisa. harus tetap nih usaha gimana caranya biar, kita bisa dapat solusi dari Betul, masalah ini ya. betul. Kita nggak boleh berpangku, kami nggak Mhm. boleh diam saja Nah, sekarang karena gitu. terlalu banyak hal-hal yang akan bergantung di dunia pariwisata. Karena untuk Bukit Tinggi Mhm. terutama, income terbesar dari PAD daerah saya rasa pariwisata, Oke, betul sekali. Makanya kita dijuluki sebagai kota kota wisata. wisata. Baik, Bu Desi, ada nggak nih cerita dari anggota PHRI mungkin ya, atau mungkin Ibu sendiri yang bisa di-share dan itu seperti apa sih ketika menghadapi kesulitan? Nah, Hmm, kalau kesulitan dalam suatu perusahaan dan usaha tentu ada, pasti. tentu banyak. Apalagi kita, tapi saya yakin, kami yakin dari PHRI bahwa Aha, eh, pengusaha yang bersedia berkesinambung dengan ini apa mhm, namanya, hotel dan restoran ini, iya. kita sudah siap dengan aturan-aturan dan, regulasi yang ditetapkan. Oh, baik. Tetapi, dengan banyaknya aturan-aturan yang diberikan itu, Mhm, kita berusaha, melakukan sebaik mungkin dan aha, sewajarnya yang kita laksanakan, iya, sehingga bisalah ya. kita Kita bisa bisa overcome melewati, semuanya gitu ya. ya, jadi seperti yang saya bilang ke Katia tadi, Heeh, kalau saya nggak bisa masuk lubang ini, lubang iya. mana lagi yang mau saya cari? Iya. Nggak Berarti bisa dari ada sisi sini, sisi mana yang bisa kita dapatkan oke. lagi gitu. Jadi intinya Jadi ada banyak tidak bisa lobang, banyak terpaku. sisi ya? Harus kayaknya, Kak. Kita harus harus buka lagi, Heeh, nggak bisa dari sini seperti heeh. saat ini. Bener bener. Kenapa Ketua, PHRI Bukit Tinggi tetap mengutus kami untuk Heeh, hadir di podcast RRI. ah Kami berharap, iya. dengan adanya kami di sini, besarnya RRI juga bisa membesarkan, PHRI dan pariwisata Bukit Tinggi. Amin. Amin, Nebeng besar mudah-mudahan. dengan nama besar ya. Sama-sama lah ya, Iya. mutualisme aja kita Bu Ya Desi, ya siap. kan? Oke, nah sekarang ini kan banyak ya platform pemesanan online Hmm, seperti aplikasi-aplikasi booking hotel dan mhm, restoran gitu iya. ya. Nah, ini kalau dari segi ini nih, kira-kira membawa banyak keuntungan nggak Bu untuk kita di PHRI atau justru malah jadi tantangan bagi para pelaku usaha di Bukit Tinggi? Untuk pariwisata kita kan banyak sektornya. Kalau kita Mhm. dari PHRI sendiri, Iya. itu sangat menguntungkan. Mhm. Kenapa? Karena sekarang dengan zaman sekarang yang zamannya Serba teknologi, canggih, canggih, digital ya. digital semua, media sosial semua, Bener. ini sangat, membantu sekali, Mhm. bagaimana kita mengelola, dan mempermudah customer untuk mendapatkan. Tetapi mungkin ada beberapa dari sektor pariwisata, mungkin travel agent yang, offline, Mhm. bisa menggencar juga mencapai ke Oh. sisi tersebut sehingga tidak merasa tersaingi oleh OTA-OTA yang ada, Oh gitu. betul. Iya. Jadi, ya sebenarnya kayak, saingan lah gitu ya Bu, tapi Iya, kita, tapi saya sisi sebenarnya ada porsinya positif, masing-masing juga iya. gitu kan. Jadi yang offline bisa lebih meningkatkan diri lagi, bahwa zaman Bener. menuntut kita untuk memang harus ke sana, Jadi kita nggak seperti bisa itu. tutup mata, tutup Nggak telinga, bisa. yuk go forward for it Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, untuk setiap jenis usaha yang dilakukan, pasti ada standar layanan dan kualitas fasilitas yang harus terpenuhi nih Bu Desi ya. Nah, menurut Ibu, apa sih standar yang harus dimiliki pebisnis di bidang hotel dan juga restoran yang nantinya akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke sini? Kalau kita dari PHRI yang pasti standar-standar itu yang harus kita
pastikan fasilitas kita Fasilitas dulu. harus sesuai dengan harga yang kita berikan, Mm, mm, dengan mm, mm. pelayanan SOP yang keramah tamahan yang itu nomor 1, Oke. yang menjadi SOP standar kita sekali ya Mm, di mm, dunia mm. jasa. Terus tentang keamanan dan kenyamanan tamu, itu sangat Hmm, penting sekali bagaimana tamu itu merasa aman iya. saat mereka melakukan wisatanya ke sini Mm, mm, atau ke mm. tempat kita. Terus bagaimana kebersihan kita yang akhirnya membuat mereka tuh tenang dan nyaman. Iya. Enjoy nggak mau pulang. Nah, bahkan kalaupun harus pulang, nanti pas ada Harus balik kesempatan lagi. mau balik lagi ke Iya, sini balik lagi dengan gitu. rombongan. Bener, bener, bener ya. Jadi di wishlistnya itu akan selalu ada Ah, ya, Bukit Tinggi betul. gitu ya Jadi Bu ya. setiap kegiatan dan wisata Ah, ah. ada internetnya tuh Bukit Tinggi. Nah, bener. Masuk list terus. Iya, selalu masuk list gitu ya. Biasanya sih emang gitu ya, Bu. Kebanyakan ya. Apalagi kayak tadi kan menjemput sedikit di perayaan Imlek, Ibu bilang, melebihi dari tahun baru Iya. bahkan kan. Oke, jadi sebenarnya intinya itu adalah wisatawan ini pantang dapat hari libur banyak. Kalau hari liburnya udah panjang, udah datanglah ke sini itu, ya. Kita berharap di situ. Jadi Heeh. kita semuanya tidak kita hanya yang dari PHRI atau perhotelan dan restoran, Mhm. dari segmen lain pun demikian. Baik Iya. masyarakat arif lokalnya juga Heeh. sangat mendukung. Jadi Betul. akhirnya orang nyaman banget. Nah, kena banget. Kena Kayak dia. bangetnya ini loh, nyaman banget, nyaman Nah. bana mode itu ha, ya Iya. kan? Oke, baik kalau begitu. Bu, kita pengen tahu juga nih, untuk, perhotelan ya, itu biasanya ada nggak sih program pelatihan atau edukasi-edukasi untuk tenaga kerja lokal, yang suka atau memang, sekolahnya ya, itu di jurusan perhotelan dan restoran? Ada nggak kira-kira yang diadakan oleh PHRI? Oh, kalau yang diadakan PHRI ya. Mhm. Sejauh ini Katia, Mhm. yang kita coba masih merangkul di dalam konsep anggota. Oke. Jadi kita di dalam BPC PHRI Bukit Tinggi juga BPD-nya, Mhm, mhm. bagaimana kita meningkatkan kualitas dari karyawan, Iya. dari perusahaan masing-masing, dari anggota kami. Ada beberapa kami mengadakan kegiatan yang memungkinkan, Mhm. seperti kami pernah menjalin kerjasama dengan UNJ Mhm, untuk mhm. bahasa asing, meningkatkan komunikasi bahasa Inggris untuk Oke. karyawan dan karyawati hotel. Iya, kapan tuh, Bu, Semacam itu. pelatihannya? Udah lama? Tahun kemarin. Oh, tahun Tahun kemarin. kemarin. Jadi Heeh, heeh, heeh. kebetulan ada program dari UNJ-nya, kita nyulik sedikit. Wih, ada Karena planning lagi nggak nanti, Bu? pasti ada. Ada Karena ya? kalau kita di hotel itu, Mhm. karyawan itu harus punya standar kompetensi. Mhm, mhm, Dan mhm. untuk mencapai standar kompetensi itu biayanya nggak sedikit, Mbak. Oh, baik. Jadi kami meminta mungkin ada sentuhan dari pemerintah Aha, yang aha. memberikan sedikit ke PHRI Iya, iya. kuotanya untuk bisa memberikan kompetensi gratis gitu. Iya, Ya, dari bener. program-program pemerintah untuk Kemajuan lah. anggota-anggota Heeh. BPC PHRI yang berguna untuk kemajuan Mhm, mhm, mhm. dan melayani fasilitas pariwisata Bukit Tinggi. Siap. Nah, selama ini sudah pernah dicoba untuk, berkomunikasi dengan, Pemko Bukit Tinggi, Bu? Terkait hal ini? Kita sudah mencoba menjalin dan Heeh. mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan hal itu, Mbak. Amin. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal Iya, alamin. kita bantu doa ya kalau yang baik-baik gitu ya, Bu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Desi, selain wisata, makanan dan hal lainnya, Bukit Tinggi pasti juga dikenal dengan budaya dan keramahan dari warga setempat, ya kan? Menurut Ibu nih, seberapa penting sih peran masyarakat lokal dalam menjaga pesona kota ini? Sangat penting, Penting ya? Katia, sangat penting. Heeh. Karena yang pariwisata itu bukan PHRI saja, bukan Asita saja, tetapi semua Bener. masyarakat kita. Iya, bahkan pelaku usahanya juga, pelaku Betul. ekonominya juga gitu Betul. ya. Jadi semuanya kita harus Mhm. sama-sama. Mhm, mhm, mhm. Oke, Bu, gini, kalau dulu ya itu kan, wisatawan mancanegara cukup banyak yang datang ke Bukit Tinggi, ya kan. Mhm. Nah, kalau sekarang boleh dibilang masih ada, cuma ya pasti Enggak seperti dulu. tidak seperti dulu, zaman-zaman saya kuliah saat itu tuh, Kampung ingat banget Cina. ya, iya itu banyak banget, Oh. bule-bule ini. Nah, sekarang kan udah kurang. Nah, kalau misalnya masih ada nih, otomatis mereka pasti pengen belanja, ya kan, souvenir, oleh-oleh, segala macam. Nah, tentu, tidak semua dari mereka yang bisa berbahasa Indonesia dengan fasih lah. Nah. Nah, terus yang si pedagangnya juga belum tentu bisa berbahasa Inggris.
turis gitu. Selama ini pernah ada nggak ide-ide nih dari PHRI untuk ayo kita ajak pelaku usaha yang memang terdaftar ya, itu untuk bisa setidaknya belajar basic lah untuk melayani wisatawan dari mancanegara kalau terjadi transaksi jual beli gitu. Sebenarnya seperti ini Kak Tia, Mhm. kalau kami berpikir dari Mmm. PHRI, masing-masing ini sudah ada yang mengorganisasinya, Oh iya kan. gitu. Malah dari pemerintah pun udah dibagi-bagi tuh, Mhm mhm mhm. yang UMKM-nya mana, diberikan Mhm. pelatihan-pelatihan, Betul. nanti yang kearifan lokalnya seperti apa, pramuwisatanya seperti apa. Nah, PHRI-nya bagaimana? Kalau Mhm. kita dari PHRI tentu sangat, membuka lebar, kalau Mhm. kami kan punya keterbatasan juga ya, Mhm, iyalah. karena semua yang digerakkan butuh, sesuatu, butuh Butuh tanda duit kutip. gitu ya. Duit duit duit. Nah, ya, dan kami terus terang dari PHRI itu Heeh. apabila dibutuhkan oleh pemerintah Mhm mhm mhm. ataupun, teman-teman dari asosiasi lain, kami membuka dengan tangan terbuka, Bu. Oh gitu. Dengan sangat terbuka memberikan apa yang bisa kita berikan, kontribusi yang bisa PHRI berikan. Mhm 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 Nah, mhm. seperti itu. Jadi, karena kadang-kadang kalau dipikir kan kita mikirin diri sendiri udah pusing ya. Dengan ini Nih, ya, tugas kita tugas sendiri segini gitu ini ya, mau Bu, gaji ya? anak-anak ini dari mana, Iya 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 iya. tim kita karyawan mau Mmm. digaji dari mana, buat hidup operasionalnya seperti apa, Mhm mhm dengan mhm mhm. banyaknya aturan-aturan yang harus kita Patuhi, lakukan, iya kita iya. patuhi, regulasi yang tidak boleh kita indahkan sama Heeh, sekali, gitu benar kan. benar, mhm. Jadi mungkin sejauh ini, kalau di luar anggota mungkin kita belum belum ada, tapi Oke. kita lebih mengkhususkan ke anggota, Heeh heeh tetapi heeh. yang pasti PHRI sangat membuka pintu dengan lebar Mhm apabila ada, teman-teman dari asosiasi lain atau apapun yang mengajak kami untuk berkontribusi dengan untuk, membangkitkan atau meningkatkan pariwisata, mhm. kita insyaallah akan selalu siap. Oke, baik. Jadi yuk, mari kalau ada silakan ya, Bu, Iya, ya. silakan dihubungi. Heeh. Iya, Bu Desi, sekarang ini kan banyak banget ya tren yang beredar di masyarakat, baik itu makanan, restoran, tempat menginap gitu ya. Seberapa berpengaruh sih tren ini terhadap minat wisatawan untuk mereka bisa datang ke sini? Dalam perjalanan bisnis kah atau memang pure jalan-jalan dan lain sebagainya? Harus kita akui nih Kak ya, Heeh, kalau untuk tren ini ah memang luar biasa, luar biasa. luar biasa. Oke. Tren ini memang menjadi, apalagi dengan julukan netizen 62, Oke. yang selalu penasaran dan ingin tahu, Kepo ya? maksimal. Dan kita berharap dengan kekepoan orang itu datang ke kita Mhm. mencari tahu apa sih, ada apa sih, Mhm. dan kita juga sudah siap dengan penasaran-penasaran orang yang datang. Oh, Kita udah baik. menyiapkan semuanya dengan rapi dan sebaik mungkin. Heeh heeh. Tinggal ya itu dia, datang aja ke sini, Betul. buktikan langsung gitu Nah, ya. itu dia. Nah, kita Oke. harus siap dulu dengan itu. Bener bener Iya, bener. Baik. jangan kita bikin, tren, Mhm? taunya kita nggak siap. Heeh. Nah, yang ada nanti besar pasak daripada tiang gitu ya. Orang ekspektasinya udah tinggi, Tinggi, ternyata kita betul. persiapannya nggak Iya, seberapa benar gitu benar kan. benar. Oke. Ternyata istilah itu bisa dipakai juga ya Mmm. dalam pariwisata. Oke. Nah, Bu Desi, kalau misalnya, tren yang tadi tuh ya, Iya, kan, sebenarnya jadi daya tarik juga. mhm. Tapi tren ini adalah hal yang menjadi patokan nggak sih untuk orang-orang, bisa nih kita yakin nih orang-orang mau berwisata ke sini dikarenakan tren ini. Jadi patokan sendiri nggak dia, Bu? Kalau jadi patokan kayaknya Nggak ya? enggak, Mhm mhm tetapi mhm. menjadi pemancing mungkin. Nah, Pemancing, iya, baik. kalau menjadi patokan karena masing-masing kita tentu udah ada standar kita Ah hah. masing-masing. Heeh Nggak heeh. mungkin kita paksakan untuk suatu hal yang aslinya juga mungkin bagus, iya kan. Betul. Mhm. Jadi tapi menjadi pancingan, tren-tren yang dibuat dan kita mungkin malah bisa mengembangkan lebih dari itu. Oh gitu, Iya. mhm mhm, dengan ide-ide kreatif tentunya Nah, itu ya. yang kita harapkan dari, masyarakat kita yang Heeh, bisa mengimplementasikan lebih lebih bagus lagi, mhm, lebih, manis lagi mhm mungkin, mhm mhm. sehingga yang tadinya wah menjadi wah banget Wih, gitu. jadi ya nggak dangkal gitu ya, Bu, Iya, ya. Ada banyak lagi sebenarnya yang bisa mereka explore gitu kan. betul. Nah, Bu, ini kan, bentar lagi puasa, habis itu lebaran ya kan. Persiapan dari PHRI sejauh ini seperti apa nih, Bu? Untuk segala fasilitas yang nantinya dibutuhkan oleh para wisatawan? Eee,
1 bulan kita tuh harus siap dulu. Pas bulan Bulan puasa nih? puasa ya, bulan puasa Mmm, itu kan, kunjungan tidak begitu ramai ya, iya iya apalagi iya. dengan, biasanya kita banyak mengharapkan dari pemerintah tuh banyak Oh, kegiatan, dengan heeh heeh. pemangkasan banyak lagi tuh yang kurangnya. Oh gitu. Jadi bisa kita mempersiapkan diri kami, diri kita anggota semuanya, Mhm mhm. perusahaan masing-masing untuk menunggu gebrakannya lebaran. Oke ya. Cuma mungkin secara, di restorannya, restoran-restoran Ya, hotel, kafe-kafe mungkin mhm. ya, Bu, ya, itu justru di momen puasa inilah saatnya mereka jor-joran, karena Nah kan banyak yang bukber juga nah, gitu. jadi kita lagi mencarinya lagi Ah, di makanan, di iya food-nya, iya, restoran yang mau kita kencangkan betul. Jadi bener karena bener. memang kalau, kita di Bukit Tinggi terutama Sumatera Barat kan buko bersamo tuh Oh ya, tren banget, Bu. bener bener. Tren banget Nggak berarti ya afdol rasanya enggak kalau ada. once itu nggak bukber gitu kan. Nah, iya. Nanti kan bisa jadi Kak Tia tuh Heeh. dari, ini grupnya dari SMP, Iya. dari SD, Wah, teman-teman buka TK nih. gitu Iya kan. iya semua ya, Bu, ya. Kuliah lagi, kuliah S1, S2, Iya, S3. belum lagi Waduh, arisan rumah ya. iya. Iya, belum lagi bestie Nah, solid gitu, gitu ya, Bu. ya. Iya Kita iya berharap iya. hal-hal yang demikian masih bisa sehingga meningkatkan kami nggak, Mhm. bukan hanya perusahaannya saja, tapi ya banyak orang yang terlibat di situnya Iya juga. iya bener, Betul. heeh, makanya tuh, iya ini kalau saya sendiri nih sebagai Iya. yang nantinya akan menjadi calon customer lah ya di Mhm. tempat-tempat bukber Iya. itu. Atau mau Nah, reservasi langsung? aduh langsung Kamu sekarang, jalan ya? "Bu, kita lihat paketnya dulu, paket mana nih yang memungkinkan?" Gitu. Makanya tuh kayak udah di seminggu puasa udah mulai tuh Bu, kita Sudah. searching-searching, "Eh, nanti kita bukbernya di Iya. mana?" Gitu kan. Betul betul betul. Jadi Heeh. kami masing-masing perusahaan biasanya udah ada gimik-gimik masing-masing Udah gitu ya. ada ya? Tentu sudah Udah ada, disiapin ya? pasti. Itu yang terpenting. Ya kalau enggak, Karena ya kita gimana? barteran juga kadang-kadang. Oh, Nggak barteran mungkin seperti Mercy apa nih, makannya Bu? di Mercy juga kan, Oh ya kan. gitu. Jadi saling jualan juga kita sama kita. Bener 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 bener. Iya iya, win-win solution juga, iya Iya, sama-sama untung lah. betul dan sama-sama membantu. Sama-sama membantu. Wih solid banget loh. Ah, Alhamdulillah. mantap ini Bu Desi. Oke, nah kita akan menghadapi libur panjang ya nantinya. Terus, juga tentu, dikatakan ya kalau Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri memastikan bahwa harga tiket pesawat dan transportasi umum lain di momen lebaran tahun ini katanya akan Mhm. lebih murah gitu ya. Dan katanya pemerintah juga sedang mempersiapkan paket wisata murah untuk mendukung atau mendorong pertumbuhan sektor pariwisata selama musim liburan. Menurut Ibu, apakah hal ini nantinya akan mempengaruhi nih tingkat datangnya wisatawan ke Kota Bukit Tinggi? Eee, Amat sangat kayaknya Kak Tia. Ngaruh Kalau ya? kita amat sangat berharap dengan hal-hal itu Mhm. memang benar terjadi, Heeh heeh. karena memang sudah tidak asing lagi atau tidak, bisa ditutupin lagi kalau tiket Sumatera Barat itu lumayan mahal. Mahal, Bukan bener. lumayan yang mahal, Mahal. berat di H-nya gitu, mahal gitu Hanya itu banget. yang ini Bu, yang pedes, mahal Iya gitu. benar. Jadi, eee, Mhm. kami dari PRI tentu ada beberapa sektor yang akan kita persiapkan. Mhm mhm Misalnya mhm. dari hotel, kita harus memastikan peningkatan Mhm. fasilitas yang memadai dan sesuai, membuat tamu Betul. nyaman. Mhm. Kita juga menyiapkan SDM kita sebaik mungkin dan seramah mungkin Mhm mhm dalam mhm. melayani tamu. Nanti kita juga harus membuat, memastikan lagi, keamanan tamu Mhm. selama mereka menginap Oke. dan, yang pasti higienis lagi. Nah, Nah, tuh. itu kalau kita dari, PHRI-nya ya, perhotelannya. Mhm Kalau mhm. dari restoran, kita memang juga harus meyakin lagi fasilitas-fasilitas yang, mumpuni yang sesuai, Iya. jangan nanti kurang sendok, Mbak, Iya atau kan? cabenya kurang pedas Iya, gitu. aduh. Kalau cabai Jadi kurang pedas pasokan mungkin makanan kita masih bisa tolerir nih, Bu, karena selera ya. betul Kalau betul. kekurangan sendok, piring Nah, itu sedih banget bingung ya, itu. Heeh, sedih banget, Bu. Kita lapar, Bu, mau buka. lebih lama nunggu sendoknya ya daripada Iya, makanan, ya nggak mungkin ya. bener. Makanya kita mencari, karyawan-karyawan atau tim-tim yang berkualitas untuk yang semuanya kita Heeh. persiapkan. Jadi, Heeh heeh. baik fasilitas, baik SDM-nya, Iya. baik, apa namanya, bahan-bahan baku yang harus dipersiapkan, jangan Mhm. ada putus ini segala macam. Karena menjelang Mmm. lebaran itu kan banyak yang hilang dan banyak yang meninggi, Oh, dan itu sangat iya. mempengaruhi sementara kita sudah, masang harga kan, Bener bener. mengeluarkan harga yang nggak mungkin, Kita ubah harganya lagi nih. tukar, Heeh iya, heeh itu nggak heeh. mungkin lagi. Jadi bagaimana kami mensiasatinya dari awal. Jadi semoga, hal-hal seperti itu
tidak menjadi kendala yang berarti bagi kita. Jadi kita sudah Amin. meyakinkan, mempersiapkan, Mhm. dan saya yakin pemerintah juga pasti akan mendukung hal-hal yang terbaik, Mhm. untuk, pariwisata Iya. dan berjalannya operasional untuk hotel, Mhm. restoran, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lain ya. Ya. Oke, pasti. Jadi ingat itu, sendok, piring, garpu, gelas, Jangan sampai kurang. jangan sampai kurang. Oke, Bu Desi, apa aja nih hal yang harus diantisipasi ya? Itu baik dari sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran. Yang diantisipasi ya. Mitigasi bencananya dulu nih Bu. Apa nih kira-kira? Ya mungkin seperti tadi aja Kak ya, kita memang Hmm. harus menyiapkan fasilitas-fasilitas sebelumnya. Hmm. Karena pasca lebaran itu Mm-mm. semuanya banyak yang hilang, banyak yang Mm-mm. nggak ada mungkin. Tapi Mm-mm. kami dari PHRI selalu yakin dan percaya, Ah, ah. ya kan, pemerintah akan selalu menggalakkan dan meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan, dan bisa kayak kemarin kan udah dilihat semua tuh ada yang Iya. naik nggak barang Ah, apa. Jadi betul. mudah-mudahan semuanya kita bersinergi untuk Bukit Tinggi yang lebih baik lagi. Amin. Semangat harus Semangat. ya. Oke, nah nowadays itu kita kenal yang namanya staycation atau ecotourism gitu ya Bu ya. Gimana sih caranya untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan dengan konsep-konsep tadi tuh yang memang lagi populer saat ini Bu Desi? Eh, itu menjadi PR banget tuh Katia. PR banget staycation, Heeh. ecotourism yang sekarang kan kalau ecotourism lagi galak-galak banget ya. Iya, Tapi yang benar. paling dasar yang harus kita persiapkan adalah SDM-nya. SDM-nya dulu. SDM-nya dulu, Mhm, mhm, mumpuni mhm. ya memang kita yakin kan kualitas dan standar itu mencukupi, Mhm, memang siap mhm. untuk menerima, berkomunikasi dengan baik, sehingga orang yang datang juga nyaman. Kadang-kadang kan sambil jalan, kalau kita tidak menyiapkan SDM-nya dengan baik, bingung nanti orang nanya, Iya. dijawab, jalannya mau ke Ngarisano, Heeh. kemana? Hah? Kemana? Oh, ah, enggak, Iya nggak kan? mungkin ya. Heeh. Nanti jawab, jalan Kalau ke situ sama-sama ah. pengunjung dimaklumi ya, tapi kalau Iya, kita nih warga orang lokal lokal masa tidak nggak tahu, tahu ya kan ayo Bu? kemana aja. Bener bener. Oh itu pun juga harus dipersiapkan Harus juga dipersiapkan. ya, SDM yang paling harus kita utama ya? persiapkan. Mhm mhm Tentu mhm. yang seperti tadi yang kami sampaikan, Iya. fasilitas, Mhm layanan, mhm. dan Oh, keamanan semua. siap. Oke, Bu Desi, kita rileks dulu ya. Dari tadi aku tanya, yang membuat Bu Desi jadi, berpikir Wow. dulu nih, ya kan? Nah, sekarang kita ke segmen this or that Hmm, namanya ya. Jadi ini jawab cepat gitu. Pilih salah satu dan nanti Bu Desi boleh jelaskan kenapa memilih yang itu tuh jawabannya. Oke ya? Ready? Ready or I'm not, you ready. have to. Here you go. Iya, Oke, oke, there you okay, go. try. Baik, nah Bu Desi, jalan-jalan ke jam gadang pagi atau malam hari? Malam, Why? karena nuansanya berbeda. Oh, apa nih yang Dingin-dingin bikin gimana sejuk. dan banyak lampu Iya, mungkin ya, jadi lebih betul. indah gitu ya Lebih Bu? indah. Karena kalau Oke, saya memang suka seperti itu. memang lebih suka yang estetik Malam berarti estetik, ada ya? lampu-lampu yang penuh harapan. Ada, Aduh, ada. mana lagi yang dicariin? Mantap. Oke, nah Bu Desi naik bendi ya atau jalan kaki sambil menikmati suasana di Kota Bukit Tinggi? Oh, ini harus tergantung nih Katia. Iya Kalau naik ya. bendi sendiri kan lucu ya. Iya, Tapi kalau berdua enak tuh. kalau berdua enak bisa cerita. Kalau sendiri Iya. sama Pak Kusir Oh bagaimana itu? iya, Apa lucu. ceritanya? Iya, belakang-belakangan kan. Berdua di depan nggak mungkin juga. Oke, jadi relatif lah ya, Relatif, jawabannya relatif ya. benar. Tergantung dulu, Baik, ada gantungannya. ada gantungannya, siap. Oke, liburan santai sambil menikmati pemandangan atau wisata yang penuh aktivitas? Tentu kita memilih lebih santai. Oh, jadi Menikmati, lebih enjoy the enjoy, moment. Mhm. nikmati makanannya, Asik. fasilitasnya sesuai Heeh. dengan body, Mbak. Iya. Nggak apa-apa Bu, yang penting kita happy, Iya, iya benar-benar. kan? Lambang ya. Nah, heeh, itu Benar-benar. adalah lambang dari kemakmuran dan kesuksesan kita. Amin. Oke. Wisata kuliner atau wisata budaya?
Terus terang kalau saya sesuai body lagi. Oh, Lebih tetap enak kuliner. kuliner nih ya? Iya, suka budaya tapi harus ada makanannya. Harus ada Mm-mm. makanannya. Kalau nggak Iya, lapar, Bu, ya. iya. Apalagi Serasa kayak senyap sepi gitu. senyap sepi. Mm-mm. Jadi Nggak ada ini tantangannya. ini emang cewek-cewek banget gitu ya. Apalah hidup ini tanpa makanan. Nah, itu Iya dia. kan? Iya. Heeh. Ujung-ujung habis itu diet. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada niatan. Iya. Jangan sampai diet mulai besok terus ya. Every day Oh iya, dietnya mulai besok terus. kalau yang enak begitu. Setelah Siap. ini kita diet. Oke. Setelah ini kita diet. Asik, asik. Setuju, setuju. Nah, liburan rame-rame keluarga atau solo traveling? Eh, Lebih banyaknya sih rame-rame. Rame-rame. Atau hanya beberapa dengan teman-teman At least dekat nggak yang solo mungkin. sendiri gitu. Solo sendiri enggak. Kenapa nih kok Bu Desi emang lebih suka rame-rame? Rame-rame banget sih enggak ya, Mm. tapi lebih asik, lebih seru aja. Oh gitu. Jadi ada yang kita bisa juga mungkin Share. sharing, ngebuliin juga bisa, Bener. ya kan. Jadi melepaskan semua yang menghentakkan yang ini kita Iya. keluarkan. Kalau teriak-teriak sendiri kan nggak lucu juga. Iya kan? Galau dong. Galau. Misalnya nih lagi galau nih. Iya. Terus kita solo traveling nggak bisa bikin ke Jam status. Gadang. Yang ada nanti dijemput kita, diamankan gitu ya. Betul. Lihat jamnya lagi ya kalau suka malam ya. Makanya, aduh. Mulai Oke deh, deh, Mama jadi mulai. rame-rame Iya, ya. rame-rame. Siap. Itinerary yang terjadwal rapi atau spontan tanpa rencana. Nah, suka yang mana nih? Spontan sih. Spontan. Ya. Kenapa? Emang kalau yang terencana sering kali gagal atau gimana nih Bu Desi? Nggak sampai waktunya Oh kadang-kadang. gitu. Iya. Mm-mm. Jadi kalau apa yang diingat kadang-kadang kita udah ekspektasinya sudah mau ini nih Iya. ada rencana ternyata nggak dapat. Keselnya minta ampun. Iya benar. Jadi tidak harus terlalu tinggi-tinggi tapi kita kejar sebanyak mungkin. Benar, iya ya. Nih Maunya. kalau kita nggak planning, tahu-tahu di luar ekspektasi kita happy-nya luar biasa juga Betul. kan? Iya. Oke. Tapi udah ada sedikit tapi tidak terlalu terjadwal. Karena namanya liburan kan. Benar. Oke, sip. Terakhir, bangun pagi buat lihat sunrise atau begadang sampai larut malam bahkan dini hari. Pagi. Jawaban aman. Jawaban aman. Sesuai umur. Tapi berarti kalau ngomongin sesuai umur, berarti sebelum-sebelumnya Bu Desi sempat enjoy begadang sampai larut malam juga dong? Karena saya menikmati suasana malam itu, Mbak. Oh Tadi ya. iya, benar. Jadi enak banget kan. Kadang-kadang kan nunggu malam dulu. Iya. Jadi emang suka jalan-jalan malam kayaknya ya. Lebih peaceful aja mungkin ya. Iya, lebih tenang aja sedikit. Lebih tenang, Ya, kita terlalu benar. banyak basa-basi. Dan kita nggggak yang harus dandan sih sebenarnya. Karena gelap juga kan kita mau kemana dandan. Lebih praktis kita. Skincarean cus. Nah, cus. Oke. Baik nih, sebelum kita akhiri podcast kali ini Bu Desi ya, aku masih mau tanya-tanya lagi nih. Kalau bicara soal masa depan pariwisata Bukit Tinggi, ya, kira-kira tren apa sih yang diprediksi akan berkembang like 5 tahun ke depan? Gitu. Tren ya. Kalau tren kita nggak bisa prediksi nih Kak Tia, Oh nggak terus bisa? terang ya. Karena Oke. dengan kita berharapnya dengan anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang ya, Gen Z ya. Kalau dibilang Gen Z. Gen Z. Iya, kalau yang baru luar lahir biasa. sekarang Strawberry. strawberry. Padahal buat Gen Z ada Gen Alpha kan. Gen Alpha ya. Aduh ya. Ya strawberry beda lagi Bu, ntar kita bahas di topik lainnya. Oke, jadi berarti tren ini nggak bisa diprediksi ya? Tren nggak bisa. Karena sesuai dengan imajinasi mungkin, kreativitas kita semua yang mungkin nggak niru-niru tapi banyak yang bisa diangkat. Oke. Tingkatkan. Iya, dan diadaptasi juga, disesuaikan juga dengan wilayah kita, budaya, adat kita di sini. Betul, gitu tidak ya. boleh disingkirkan. Beda huruf sedikit, keluar semua. Udah lah ya, pokoknya tetap diingat. Jadinya. Ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Iya. Benar. Harus sejalan. Harus sejalan. Oke, apa harapan dari PHRI terhadap perkembangan pariwisata Bukit Tinggi ke depannya, Bu Desi? Harapan kami dari PHRI tentu sangat besar sekali. Kami berharap bisa bersinergi dengan pemerintah, menjadi hubungan yang kerjasama yang sangat baik, saling mendukung. Oke. Karena kita nggak bisa berpangku tangan, Mbak. Kalau dulu, sekarang aja kita udah dengan kita yang sudah begini pengen dan berusaha lebih baik. Benar.
kita masih daerah-daerah lain itu berusaha juga Mhm. meningkatkan perusahaan mereka. Mhm. Contohnya aja sekarang itu eh, sekarang yang paling banyak itu kan luar negeri Malaysia ya. Iya iya, Nah, betul. Malaysia sekarang kunjungan itu kalau biasanya dulu mereka kan itu paketnya itu 4 hari 3 malam. Nih kan Oh, paket heeh 3 hari 4 malam. Mereka heeh, selalu ambilnya begitu. oke. 1 malam di Padang, 2 malam Bukit Tinggi. Oh Kenapa gitu. Bukit Tinggi? Nah itu tadi. Ini yang uniknya Bukit Tinggi itu menjadi pilihan para wisatawan Mhm karena mhm dekat juga mhm. kemana-mana. Selain fasilitas kita yang sangat sangat mendukung Heeh. banyak-banyaknya hotel. Jadi kami berharap nanti pemerintah membuka dengan lebar Mhm mhm. perizinan dan segala Iya. macam ya, tidak Oh. tidak repot orang untuk berinvestasi di sini karena Heeh masih heeh. tingginya tingkat hunian, masih tingginya Oh. peminat orang untuk menginap. Mhm. Jadi yang tamu itu biasanya 2 malam, sekarang tuh jadi 1 malam. Oh gitu. Kenapa? Karena contoh, Heeh. misalnya daerah lain itu udah meningkatkan ada yang paket-paket mereka itu seperti 50 kotak, Iya ya kan, iya arahan iya. Oh panjang. benar Itu benar. menjadi sekarang tren juga Keren juga ya. di wisatawan. Jadi Mhm. mengurangi kita tuh jadinya. Yang biasanya 2 malam jadi satu Oh. Oh malam. Itu baik. sangat Mhm. tinggi sekali. Mhm Jadi kami mhm mhm. berharap kita juga apa namanya berusaha meningkatkan lagi apa yang bisa yang kita angkat Mhm. untuk menarik wisatawan bahwa di Bukit Tinggi ini tidak hanya sekedar menginap. Mhm Kita mhm. punya UMKM jualan yang mereka bisa berbelanja, Benar. bisa berwisata kuliner. Mhm Nah, mhm. jadi kalau ke daerah lain mereka cuma bisanya nginap di mana di camp. Gitu Iya. doang kan. Ke Heeh. Bukit Tinggi nginap di mana di hotel, Nah, homestay atau apa, heeh heeh. terserah. Tapi bisa yang lainnya. Iya. Mau tempat pariwisata yang lain, mau Nah, ngarainya, mau bentengnya, kebun binatangnya, ya kan. dan Jadi, jaraknya dekat-dekat gitu ya, Bu, nah, satu jadi sama lain. itu yang kita harapkan Mhm PRI kita bersama-sama masyarakat Bukit Tinggi semuanya mhm. dengan pemerintah membangun pariwisata itu untuk lebih elok lagi. Amin, mudah-mudahan. Amin, Harus amin. bisa. Harus, Harus bisa harus ya, bisa. karena demi kita semua juga Betul, kan. betul. Oke. Nah, pesan atau imbauan nih dari PHRI untuk pelaku usaha pariwisata, terus wisatawan dan masyarakat juga terkait pengembangan pariwisata. Kira-kira apa yang bisa Bu Desi sampaikan? Hmm, untuk teman-teman semua, hmm, kita bisa berharap sama-sama Mhm, menjaga kenyamanan, oke. menjaga Kota Bukit Tinggi ini menjadi suatu destinasi pilihan utama bagi Mhm para wisatawan, mhm. baik lokal ataupun mancanegara. Jadi bagaimana kita bisa menjaga arifan lokalnya mungkin, Mmm, SDM kita, bagaimana kualitas SDM kita yang eh, memang dirindukan oleh orang. mhm, Merasa betul. mereka itu dihargai Iya dan iya. memang ditunggu seperti itu. Mhm mhm. Jadi ya berasanya tuh walaupun mungkin, kampungnya bukan di sini, tapi Hmm, mereka ngerasa itu kayak pulang kampung gitu ya, Bu, betul. Kalau ya? kita kan Sumatera Barat itu kan lumayan terkenal keras juga kan orangnya. Iya iya iya. Benar ya. Heeh heeh heeh. Kalau dibanding daerah lain mungkin yang lebih lembut, Oh, iya. tetapi keras kita ini bukan kasar. Mmm, Keras kita ini adalah kita punya standar saja mungkin, iya iya iya. tapi kita punya pelayanan yang maksimal dan prima, Mhm mhm, untuk sehingga semuanya. untuk semuanya Oke, jadi jangan ragu untuk datang ke ke Bukit Bukit Tinggi. Tinggi. Siap. Seru banget nih, Bu, ya, obrolan kita hari ini dari memajukan sektor perhotelan dan restoran sampai juga cerita-cerita seru seputar pariwisata Bukit Tinggi. Yang ternyata bukan cuma soal jam gadang atau ngarai sianok Banyak aja lagi. atau kebun binatang atau panorama aja gitu Betul. ya, Bu, ya. Tapi makin penasaran juga buat explore lebih banyak lagi di sini. Oke, Ibu Desi, terima kasih Terima banyak kasih Kak untuk Tia. waktunya, Terima sudah kasih. bersedia meluangkan tentu di kesibukan yang amat sangat padat juga hari ini ya. Ngobrol-ngobrol sama kita, sharing informasinya, dan kita doain semoga makin banyak nih wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi Amin. dan bisa merasakan langsung keindahan kota ini. Iya, dan tentu Pastinya. harapannya kami RRI juga membantu hal Wih, itu. insya Allah. Amin, mudah-mudahan Siap. ya. Amin. Nah, pasti juga dengan pelayanan yang ramah dan nyaman dari hotel-hotel dan restoran lokal ya Bu ya. Siap. SDM-nya dulu kata Bu Desi tadi.
Oke, buat semuanya yang dengerin podcast ini, jangan lupa terus dukung pariwisata lokal dan juga berkunjung ke Bukit Tinggi. Menikmati kuliner khasnya, kita majukan wisata dalam negeri, dan pastinya tetap pantengin podcast RRI Bukit Tinggi biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. So, sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye!